Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil imani wal islam wa razaqana minat thayyibat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Merupakan sebuah kesyukuran yang sangat besar sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan seluruh nikmat ini kepada kita. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu luang, diberi nikmat semangat untuk yang namanya menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau bulan lalu kita telah membahas tentang perkara ibadah. Jadi waktu itu saya pernah menyampaikan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ada 3 pilar dalam agama Islam atau 3 pokok hadis yang menjadi bagian daripada inti daripada ajaran Islam. Hadis yang pertama yakni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala perbuatan, segala amalan itu tergantung daripada niatnya. Ini pilar yang pertama, kunci pokok, di mana niat ini kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Pilar yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabiah dan juga menjadi ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis itu diriwayatkan tentang masalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru, yakni dalam hal ibadah yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut atau ibadah tersebut pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilar yang kedua di sini adalah membahas bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah. Nah, yang ketiga, dan inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini dari hadis yang ke-6, di mana hadis ke-6 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Saya bacakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Diriwayatkan dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara kedua perkara tadi ada hal-hal yang sifatnya samar-samar atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia itu yang tidak mengetahui perkara yang syubhat ini. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya
yakni menyelamatkan dirinya dengan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang dia itu terjerumus ke dalam yang syubhat, maka sesungguhnya dia itu terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Seperti seorang penggembala hewan ternak, di mana penggembala ini mereka menggembalakan hewan ternaknya di halaman atau di tanah yang menjadi bagian batas ujung tanah yang dimilikinya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika penggembala ini menggembalakan kambingnya di ujung tanah miliknya, ditakutkan seakan-akan dia itu dombanya akan memakan hak orang lain. Jadi ketika domba atau hewan ternaknya memakan hak orang lain, maka pemiliknya pun penggembala ini melakukan sesuatu yang haram karena mengambil hak orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala di sini ada lam at-tanbih, yakni sebuah peringatan. Jadi ala di sini adalah ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki tanah yang yang menjadi larangan semua orang masuk ke dalamnya. Jadi raja itu memiliki tanah yang dilarang, yang boleh masuk cuman dia saja. Ada tempat-tempat terlarang baginya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya tanah larangan Allah yang ada di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu baik, benar, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahyal qalb. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Dan segumpal daging itu adalah qalbun, yakni hati. Meskipun demikian, dalam bahasa Arab qalbun itu bisa dimaknai dengan yang namanya jantung. Tapi secara makna qalbun di sini bermakna hati. Meskipun jantung, karena jantung itu kan pusat daripada seluruh organ yang memompa darah, gitu, ya. Jadi kalau jantungnya sudah mati, maka manusia pun akan mati, gitu, ya. Maka konsep hati atau jantung secara makna memiliki makna yang mirip atau yang sama. Jemaah yang dirahmati Allah, kita mulai dari atas, di mana hadis ini periwayat akhirnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang meriwayatkan awal daripada hadis di sini adalah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Siapakah Nu'man bin Bashir ini? Nu'man bin Bashir ini memiliki kunyah atau gelar dengan nama Abu Abdillah. Ya, kita sudah bahas mengenai masalah gelar ini di beberapa pertemuan yang lalu. Dan Nu'man ini merupakan putra daripada seorang sahabat yang soleh dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut bernama Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Nah, jadi pernah suatu ketika ayahnya Nu'man ini, yakni Bashir bin Sa'ad ini, ketika Nu'man itu lahir ke dunia itu, yakni ketika lahir, Nu'man ketika bayi ini dibawa ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan oleh Rasulullah dan ditahnik. Ditahnik itu kalau Rasulullah itu dikunyah kurma sedikit di mulutnya, kemudian dari kurma itu dimasukkan ke dalam mulut bayinya. Nah, ini menjadi salah satu sunnah bahwasanya ketika bayi baru lahir itu disunahkan ditahnik. Nah, ketika Nu'man ini dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun mendoakan beliau. Dan setelah mendoakan beliau, Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya
Nu'man ini akan menjadi salah seorang sahabat yang soleh seperti bapaknya. Akan tetapi dia juga memiliki nasib yang sama seperti bapaknya, yakni di akhir hidupnya dia ini nasibnya sama dengan orang tuanya, yakni apa? Wafat dikarenakan dibunuh. Ini Nu'man bin Bashir. Jadi ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana keadaan Nu'man yang masih bayi ketika itu, dan kemudian dikabarkan bahwasannya beliau itu akan meninggal dalam keadaan terbunuh, itu bagian daripada apa? Kabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan benar, jadi ayahnya Nu'man atau Bashir ini meninggal dalam keadaan terbunuh, dan juga Nu'man ini beliau hidup sampai di zaman kerajaan Umayyah ketika itu, atau dinasti Umayyah, di mana ketika masa kejayaan Umayyah ini beliau diangkat oleh Muawiyah, ya, diangkat oleh Muawiyah sebagai seorang penguasa di wilayah Kufah atau gubernur Kufah. Tapi setelah 9 bulan akhirnya Muawiyah memindahkan beliau ini ke daerah Al-Hims atau daerah Damaskus. Nah, di daerah Damaskus inilah kemudian Nu'man menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Nah, ketika dipindah ke Damaskus inilah kemudian Nu'man dibunuh oleh seorang munafik yang bernama Khalid bin Khali al-Khulaili ad-Damasqi. Jadi itulah nama seorang munafik yang membunuh Nu'man bin Bashir. Jadi karena beliau itu hakim yang adil, karena ada yang tidak terima dengan keputusannya, dan akhirnya dia dibunuh oleh seorang munafik. Jamaah yang dirahmati Allah, nah, masuk ke dalam isi daripada hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi sesuatu yang haram itu semua muslim kalau diketahui, kalau disebutkan tentangnya, tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu dijelaskan lagi, pasti sudah tahu hukumnya halal. Sebagaimana yang haram nggak perlu dijelaskan, semua orang tahu. Yang namanya mabuk itu pasti haram. Yang namanya berzina itu pasti haram. Nggak perlu dijelaskan lagi, semua orang pasti tahu. Namanya makan babi itu haram bagi seorang muslim. Maka yang haram itu tidak perlu dijelaskan. Sebagaimana yang halal pun tidak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena sudah jelas kehalalannya. Makan sapi, makan kambing jelas boleh bagi seorang muslim. Ya. Tapi di antara kedua perkara yang halal dan haram ini terdapat hal-hal yang syubhat. Nah, hal-hal yang syubhat ini apa? Maka kalau kita lihat dari hadis ini, hukum dalam Islam itu kan ada 3. Ada halal, ada haram, dan syubhat. Sesuai dengan dalam hadis ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, jika kita implementasikan ini ke dalam sebuah masalah yang berada di tengah-tengah masyarakat kita, tentunya hukum dalam setiap permasalahan ini bisa diimplementasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, jika ada suatu masalah di mana itu ada dalil yang membolehkan masalah tersebut, maka permasalahan itu pasti boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau ada dalil yang membolehkan, maka itu pasti boleh dikerjakan atau boleh dilakukan. Gitu ya. Seperti apa? Seperti misalkan kita jual beli. Wa halallahul bai'a, dan Allah itu menghalalkan yang namanya jual beli. Maka jual beli itu ada dalil yang membolehkannya, maka tentunya jual beli boleh dilakukan. Yang kedua, jika ada dalil yang mengharamkan, maka tentu perkara itu tidak boleh dikerjakan, ya, atau dijauhi
karena mengamalkan dalil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Jelas tadi sudah kita contohkan yang namanya makan babi itu haram bagi seorang muslim dan ada dalil pengharamannya. Ya kan, makan babi tidak boleh. Yang namanya khamr, minuman keras itu haram untuk dikonsumsi. Yang namanya riba itu haram untuk dikerjakan. Betul nggak? Maka ada dalil yang mengharamkan, maka tentunya kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, maka itu tidak boleh dikerjakan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di mana di situ ada dalil yang membolehkan, tapi di sisi lain ada juga dalil yang mengharamkan sekaligus. Nah, disinilah muncul yang namanya syubhat. Ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang melarang. Kita ngambil yang mana di antara kedua dalil ini? Apa contohnya? Misalkan minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri ada di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang seseorang atau seorang muslim itu minum sambil berdiri. Tapi di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mempraktekkan minum sambil berdiri. Satu ada larangan, satu ada yang membolehkan. Lah, maka jika ada kedua hal ini, mana yang diambil? Gitu. Maka kan menjadi sesuatu yang syubhat, samar-samar. Maka hukumnya bagaimana? Maka ketika terjadi kedua hal, ada dalil yang membolehkan dan ada yang melarang, maka tentunya dalil tersebut bisa dipertimbangkan, yakni sesuai dengan apa yang menjadi keputusan daripada ulama itu sendiri atau para ulama terdahulu atau para sahabat. Bahkan Ali radhiyallahu anhu pernah, beliau itu minum sambil berdiri ketika di kota Madinah di depan pintu, dan kemudian mengatakan, seperti inilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni minum sambil berdiri. Berarti ada yang membolehkan juga. Tapi sampai saat ini kita sering mengetahuinya bahwasanya minum sambil berdiri itu haram. Maka jika ada kedua hal tersebut, kita harus kembalikan kepada kemaslahatan juga dan bagaimana pendapat ulama tentangnya. Maka jika kita melihat kemaslahatannya, memang tidak ada dalil yang melarang secara qat'i, secara jelas pengharamannya, sehingga minum sambil berdiri itu dihukumi dengan makruh, sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika melakukan minum sambil berdiri memiliki tujuan tertentu. Yakni apa tujuannya? Tujuannya untuk Tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Salah satu contoh hadis ketika Rasulullah SAW itu minum berdiri, yakni ketika di bulan puasa Ramadan, ketika melakukan perjalanan ke kota Mekah, dan ketika itu tidak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya para sahabat saling berselisih. Kita ini membatalkan puasa atau melanjutkan puasa? Akhirnya saking perselisihan sahabat itu saking meluas, dan akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda dan kemudian diberikan segelas susu oleh salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah. Kemudian diminta untuk minum di depan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun minum dalam keadaan berdiri dan memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, nggak perlu berselisih lagi. Saat ini kita diperbolehkan untuk berbuka. Jadi ada pelajaran yang memang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, bukan minum dan makan berdiri tanpa sebab. Nah, ini sehingga para ulama mengatakan jika kita makan dan minum sambil berdiri, maka hukumnya pun menjadi makruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama dengan kalau kita lihat perkara-perkara milenial saat ini, di mana dalam jual beli online, nah ini yang
yang milenial ini yang muda-muda biasanya. Kalau kita membuka Shopee, membuka Lazada, membuka Bukalapak dan lain sebagainya, itu di situ ketika kita mau membeli barang ada yang namanya Shopee Pay Later. Jadi bayarannya nanti ditangguhkan, gitu. Yang bayari siapa? Shopee-nya. Jadi Shopee memberikan hutang kepada kita untuk apa? Belanja di Shopee. Nah, sehingga dinamakan Shopee Pay Later. Pay Later itu bayarnya nanti. Nah, jika kita melihat hukum daripada Shopee Pay Later ini, kita akan melihat ternyata di dalam Shopee Pay Later ini ada dalil yang membolehkan. Yakni apa? Dalam konteks jual beli itu masuk ke dalam keumuman ayat wa ahallallahul bai'a, dan Allah itu menghalalkan yang namanya seluruh jual beli. Tapi di sisi lain dalam Shopee Pay Later ini ada unsur ribanya. Apa itu ribanya? Ribanya adalah ketika seseorang lupa membayar tagihan ketika sudah jatuh tempo. Layaknya kartu kredit. Nah, kartu kredit ini sama dengan konsep Shopee Pay Later. Kalau kita beli sesuatu pakai kartu kredit, ya kan seringkali kita dapat diskon ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika sudah jatuh tempo dan kita belum membayar tagihannya, maka akan berbunga. Berarti kan ini masuk ke dalam riba, layaknya jebakan Batman. Ya, maka dalam hal ini ketika di situ ada hal yang mengharamkan, maka dan lebih berat yang haram daripada yang halal, maka para ulama dalam hal ini sepakat untuk apa? Mengharamkan jual beli dengan cara seperti itu. Ya, karena apa? Karena seringkali manusia itu lupa dan akhirnya terjerumus ke dalam dosa yang besar, yakni dosa riba. Oke, ini contoh real di dalam masyarakat. Ya, yang mana ada dalilnya yang membolehkan dan ada dalil yang melarang. Nah, poin yang keempat, di mana dalam suatu masalah itu tidak ada dalil yang membolehkan dan juga tidak ada dalil yang melarang. Maka bagaimana ketika tidak ada dalil yang membolehkan dan juga tidak ada dalil yang melarang? Maka ketika kita tidak mendapati kedua hal ini, kita kembalikan ini semua kepada hukum asalnya. Apa itu hukum asalnya? Maka kalau kita lihat dalam sebuah kaidah usul fikih, hukum asal sebuah ibadah itu adalah haram untuk dikerjakan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berarti hukum asal ibadah apa? Haram untuk dikerjakan. Dan hukum asal sebuah muamalah itu hukum dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan semuanya kecuali ada dalil yang melarang. Sehingga ketika itu masuk ke dalam perkara ibadah, maka kembalikan ke hukum asal ibadah, yakni haram untuk dikerjakan. Kalau masuk dalam ruang lingkup muamalah, maka kembalikan ke ruang lingkup muamalah. Apa contohnya? Misalkan arisan. Nah ini kan banyak ya Bapak Ibu yang sering ikut arisan ya. Nah, arisan itu kan seringkali kita mengumpulkan duit kepada seseorang yang menjadi pengelola dana arisan. Ya kan Bapak Ibu? Nah, dalam konteks arisan ini itu kan hukumnya seperti orang yang melakukan hutang piutang. Betul ya? Kenapa? Karena misalkan kita semua misalkan sekitar 60 orang ini ikut arisan per bulan bayar 10.000. Berarti dalam 1 bulan terkumpul berapa? 600.000. Misalkan kemudian saya yang putus arisan bulan pertama. Berarti saya harusnya dapat berapa? 600.000. Maka kalau seandainya saya mendapatkan uang 600.000 sama dengan sebagaimana saya membayar arisan bulanan saya, maka hukumnya boleh. Gitu. Tapi seringkali dalam arisan itu ada yang namanya uang kas.
seringkali ada potongan. Ya, dipotong 10.000. Lah untuk apa? Untuk konsumsi lah, untuk koperasi lah, dan untuk yang lain-lainnya. Sehingga ketika uang itu dipotong, harusnya saya mendapat 600.000, saya cuma mendapatkan 590.000. Padahal saya setiap bulan harus mengangsur berapa? 600.000, sampai semua di antara kita kan putus arisan semuanya. Nah, berarti kan ada pengurangan dalam apa? Hutang piutang. Sehingga di situ masuk ke dalam hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sehingga ketika ada pengurangan atau kelebihan dana dalam arisan, maka tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena masuk ke dalam riba. Oke? Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian di masyarakat. Alasannya bagus, buat apa? Konsumsi. Toh konsumsi kita makan bersama, gitu ya. Tapi kan akhirnya yang terjadi, yang putus arisan mendapatkan harta yang tidak sesuai dengan apa yang dia hutangkan ke kelompok arisan tersebut, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, arisan ini kan memang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis, boleh atau enggaknya, gitu. Juga nggak ada pelarangannya, nggak ada yang melarang arisan. Maka kembalikan ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Boleh atau mubah, gitu ya. Selama tidak melakukan hal yang dilarang dalam syariat Islam, gitu ya. Nah, ini contoh yang real. Atau contoh lain, jual beli online. Di zaman Nabi nggak ada kok jual beli online. Di zaman sahabat juga nggak ada. Tapi sekarang semua orang menggunakan online. Gojek, Grab, apa semuanya online. Nah, boleh nggak ini jual beli online padahal tidak pernah dilakukan di zaman Nabi? Nggak ada yang membolehkan dan nggak ada yang melarang. Nah, kembalikan ke hukum asalnya. Jual beli hukumnya dalam muamalah adalah mubah, maka boleh dikerjakan selama tidak melanggar dalam syariat Islam. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi 4 hal itu jika kita implementasikan yang namanya syubhat tadi bisa terbagi menjadi 2. Ada yang ada dalilnya dan juga ada yang tidak ada dalilnya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih penyebab daripada orang itu terjerumus ke dalam yang syubhat, maka tentunya yang pertama, orang itu seringkali kurangnya ilmu tentang suatu permasalahan tersebut. Sehingga apa? Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan sehingga dia terjerumus ke dalam yang syubhat. Seperti tadi, banyak Bapak Ibu arisan tapi nggak ngerti. Arisan, yang putus arisan dapat hadiah umroh. Enak ya, hadiahnya umroh. Tapi kan harga umroh kan selalu naik turun. Betul nggak? Ketika orang yang mendapatkan pertama kali mungkin dia bisa umroh dengan bintang 5. Mungkin yang terakhir umrohnya jadi bintang 3. Nanti kan mendapatkan sesuatu yang tidak apa? Yang tidak menjadi haknya, harusnya lebih dari itu. Nah, jadi apa? Kurangnya ilmu dan ketidaktahuan dia. Yang kedua dikarenakan keraguan-raguan. Keraguan-raguan yang ada di dalam hati dia. Contoh ragu-ragu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah wudu nggih? Sudah wudu. Sekarang yakin nggak Bapak Ibu masih punya wudu? Nah, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu. Betul nggak? Kok kayaknya sudah kentut, kok kayaknya sudah batal. Ini keraguan-raguan dalam diri kita yang menjadikan kita masuk ke dalam syubhat. Nah, maka mana yang diambil ketika kita terjerumus ke dalam keraguan-raguan itu? Nah, ketika kita keraguan-raguan itu masuk ke dalam diri kita, maka kita kembalikan ke diri kita. Tadi kita sudah berwudu belum? Sudah, berarti kita kan awalnya sudah dalam keadaan suci. Maka kemudian jika kita awalnya sudah dalam keadaan suci dan kemudian kita ragu-ragu apakah saya masih suci atau sudah batal, maka kembalikan ke hukum awalnya tadi, berarti masih dalam keadaan suci. Maka kita harus menguatkan hati kita untuk apa? Mengatakan bahwasanya saya masih dalam keadaan suci. Gitu nggih. Nah, ini muncul sebuah keraguan. Nah,
Yang ketiga, penyebab orang itu terjerumus ke dalam yang syubhat adalah ketika adanya sebuah perselisihan antar ulama. Nah, sehingga kita bingung. Ini ulama A bilang boleh, yang B bilang nggak boleh. Lah mana yang benar? Mungkin sebagian orang awam masih bingung untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Kalau seandainya kita praktekkan dalam masyarakat kita. Bagi hasil di dalam bank syariah, kira-kira menurut Bapak Ibu boleh atau tidak? Bagi hasil. Ada yang boleh, ada yang tidak. Berarti kan ada dua kubu berarti ya. Satu boleh, satu tidak. Nah, ini kan berarti ada memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebagai seorang muslim, ya kita kan tidak harus selalu ikut-ikutan saja. Kita harus mencari mana yang benar, mana yang salah. Ini contoh real saja. Bapak Ibu sekalian, yang namanya bagi hasil itu harus ada yang namanya sebuah kerja sama. Kalau nggak ada kerja sama, kira-kira ada bagi hasil tidak? Enggak. Apakah kita kerjasama dengan bank syariah? Tidak lah, berarti kalau nggak ada kerjasama kok bisa bagi hasil? Berarti bukan bagi hasil. Atau katakanlah, oke, saya kerjasama dengan bank syariah. Baik, kalau begitu dalam sebuah kerjasama harus ada yang namanya usaha. Apa usahanya? Nah, nggak jelas lagi toh? Nah, usahanya sekarang apa? Kita nggak tahu apa yang diusahakan. Berarti ada sesuatu yang tidak jelas, ada ketidakjelasan. Bagaimana apa yang mau dibagi hasil kan uang usahanya saja tidak jelas. Oke, usahanya apa Ustaz? Membangun jembatan. Oke, usahanya membangun jembatan. Kalau jembatannya ambruk dan ternyata rugi banknya, kira-kira Bapak Ibu menanggung kerugian mau tidak? Enggak. Padahal bagi hasil itu untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama. Lah ini nasabah nggak mau yang namanya rugi, pengennya untung. Berarti bukan bagi hasil gitu. Nah ini contoh real saja. Seharusnya kita mencari apa? Kita mencari mana yang benar, mana yang salah. Sehingga apa? Kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Gitu ya Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Quran kita sering diingatkan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih mengetahui setiap perkara tersebut kalau seandainya kita tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan perkara tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita diminta untuk bertanya kepada seseorang yang lebih tahu dan ternyata kita belum dapat nih. Kita tanya ke A, kita ke B, ternyata kok masih ragu juga. Apa yang akan kita ambil? Maka yang kita ambil adalah kita harus bisa keluar dari dari perselisihan pendapat tersebut. Maka ada sebuah kaidah Bapak Ibu sekalian yang mengatakan khuruju minal khilaf afdalu mimma yaqa'u fihi. Jadi kalau kita keluar dari setiap perselisihan pendapat antar ulama itu lebih baik, afdol, daripada kita terjerumus ke dalamnya. Sekarang kita lihat tadi bagi hasil itu kan perselisihan antar ulama, betul nggak? Kita ragu ini boleh atau enggak. Nah, maka kalau kita masih ragu antara kedua pendapat ini, maka lebih baik kita keluar dari perselisihan tersebut. Artinya apa? Ya lebih baik kita tidak usah mengambil bagi hasilnya. Toh bagi hasil itu kan sedang diperselisihkan antar ulama. Itu lebih baik daripada kita terjerumus ke dalamnya sehingga kita ditakutkan malah masuk ke dalam yang syubhat. Gitu nggak Bapak Ibu? Jadi kembali, jika ada perselisihan maka kita harus keluar dari perselisihan itu sehingga kita tidak terjerumus ke dalam yang syubhat. Nah, kemudian dalam hadis ini dikatakan famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya, yakni apa? Agamanya dan kehormatannya.
Ketika orang itu menjaga dirinya dari syubhat, maka habluminallahnya dia, ya, hubungan dia dengan Allah itu pasti akan baik. Maka Allah pun akan menjaga dirinya. Sebagaimana dia akan menyelamatkan kehormatan dirinya. Banyak orang ketika terjerumus ke dalam yang syubhat, akhirnya menjadi omongan orang lain. Jadi gibahan masyarakat sekitar kita. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menjauhkan diri kita dari yang syubhat, maka hubungan kita dengan Allah pun akan menjadi baik, dan hubungan sesama manusia pun kita dijauhkan dari dari prasangka-prasangka yang buruk. Nah, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Jadi barang siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka sesungguhnya dia seakan-akan terjerumus ke dalam yang haram. Tadi sudah kita bahas. Karra'iyar haulal hima, sebagaimana seorang penggembala tadi yang menggembalakan hewan ternaknya di ujung tanah milik dia. Jadi takutnya hewan ternaknya itu mengambil hak tanah atau rumput orang lain yang bukan menjadi haknya. Maka menjadi dosanya siapa? Dosanya penggembala. Karena itu sesuatu yang syubhat dan dia tidak tahu. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu pasti memiliki tanah yang dilarang semua orang masuk, memiliki privacy. Sebagaimana Allah itu juga memiliki tanah di bumi ini yang dilarang, dan itu adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang dilarang oleh Allah itu merupakan haknya Allah, dan kita tidak boleh mengotak-ngatik. Yang namanya babi sudah haram, ya sudah. Nggak bisa kita otak-atik menjadi halal. Kecuali dalam keadaan tertentu, yakni darurat. Itulah kemudahan seorang muslim. Ketika dia dalam keadaan darurat, maka dia bisa membolehkan semua hal yang diharamkan dalam dirinya. Maksudnya semua hal di sini adalah misalkan babi itu haram, tapi dalam keadaan darurat, kecuali hanya ada babi di depan kita, maka kita menjadi boleh memakan babi itu. Itu pun secukupnya. Ya tak? Sama ketika seseorang misalkan tinggal di kutub utara atau kutub selatan yang membutuhkan kehangatan. Maka ada sebagian ulama juga mengatakan ada yang membolehkan meminum khamr, meminum anggur untuk untuk menghangatkan badannya. Tapi itu pun bukan kemudian terus-terusan. Ya, ada pengecualiannya saja ketika dalam keadaan darurat. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kaum muslim. Meskipun diharamkan, tapi ada sesuatu di mana kita boleh mengerjakannya ketika dalam keadaan darurat. Nah, dalam hadis ini selanjutnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan setiap jasad kita ini ada segumpal darah, dan apabila ia itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas bahwasanya qalbun, yakni hati atau jantung. Jantung itu kan yang memicu darah untuk mengalir ke semua badan kita. Kalau jantung atau hati itu baik, maka seluruh badan ini akan baik. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya hati ini itu merupakan malikul a'dha, raja daripada seluruh badan kita. Dan semua jasad kita ini adalah junuduhu, bala tentaranya. Hati itu rajanya mati semua sudah. Gitu nggih? Nah, maka ketika penting sekali yang namanya hati ini untuk dijaga, maka hati ini pun seharusnya tidak sampai masuk atau cenderung ke dalam sesuatu yang syubhat. Karena kalau yang namanya manusia sering melakukan hal yang syubhat, akhirnya dia akan terpanggil untuk melakukan yang haram. Begitulah syaitan dan begitulah dosa. Ketika kita melakukan dosa kecil, akhirnya pun lama-lama kita pun akan terjerumus ke dalam dosa yang besar. Nah, mengenai masalah hati ini, tentu hati merupakan tolak ukur derajat, ya. Tolak ukur kita, derajat kita
ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini bisa menjadi salah satu kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Pernah nggih ingat kisah tentang seseorang yang tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain? Akhirnya apa? Dia menjadi salah satu penghuni surga. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW selama 3 kali pertemuan dengan para sahabat. Hanya masalah hati yang tidak punya prasangka buruk dengan orang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum terakhir yakni para ulama ini membagi hati menjadi 3 hal. Yang pertama, qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Maksudnya apa? Qalbun salim ini hati yang memang dia itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha menjauhkan dirinya dari maksiat. Maka Allah itu kan berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara di dalam ayat 86, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun", di hari tidak akan lagi berguna yang namanya harta dan anak-anak kita, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan keadaan qalbun salim, dalam hati yang bersih. Mereka itulah yang selamat dan akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, hati yang mati atau qalbun mayyit. Ya, ini hatinya orang-orang kafir. Kalau Allah mengatakan sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja kita kasih peringatan kepada mereka atau kita nggak kasih peringatan, mereka nggak akan pernah apa? Beriman kepada Allah. Karena hatinya memang sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah itu sudah menutup mati hatinya. Wa ala sam'ihim. Dan dari pendengarannya, dari semua kebenaran. Ya kan? Maka kalau Allah sudah menutup hatinya, maka hati-hati. Dan hati ini bisa tertutup dikarenakan seringnya kita melakukan dosa-dosa besar. Bulan lalu kita sudah menyampaikan derajat dosa dalam setiap manusia paling tidak ada 3. Pertama, orang itu melakukan kezoliman, zolim kepada diri sendiri dan zolim kepada orang lain. Itu dosanya masih katakanlah kecil. Ada juga zolim yang dosa besar. Tapi ketika dosa itu dilakukan secara terus-menerus, maka derajatnya bisa naik menjadi apa? Fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar secara terus-menerus. Ketika dosa besar ini dilakukan secara terus-menerus, akhirnya bisa jadi Allah menutup hati kita dari setiap kebenaran. Akhirnya kita pun bisa menjadi nifak. Apa itu nifak? Khuruj atau keluar dari agama Islam. Orangnya disebut dengan munafik. Orang munafik tidak akan pernah masuk surga. Maka hati-hati juga kita dari perkara dosa-dosa besar yang terus kita lakukan setiap hari. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada qalbun marid. Yakni hati yang sakit, di mana ini hati yang dimiliki oleh seorang mukmin yang lemah imannya. Akan tetapi ketika dia diingatkan tentang apa? Tentang kebesaran Allah, maka dia pun kembali beriman kepada Allah dan meningkat kembali ketakwaannya. Gitu nggih. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita semua dengan yang namanya qalbun salim dan menjauhkan kita dari segala perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena sudah masuk waktu sholat Isya. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.